Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sorry ya, nunggu lama. Ya, Pak. Udah hadir semua kah? Iya, Pak. Belum, Pak. Berapa orang aja nih? Udah berapa orang lagi? Tiga orang lagi, Pak. Oke. Ada yang lagi di kelas? Hah? Rohana di kelas kah? Ya, Pak. Di kampus. Yang ada di kelas berapa orang? Ya, Pak. Yang ada berapa orang di kelas? 4, Pak. Yang lain bisa on video kah? Aura Baturrahman, Oktaviani. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 17 November kita berjumpa kembali setelah seminggu yang lalu kita berjumpa, jumpa lagi. Ya, mudah-mudahan hari ini baik saya maupun kalian masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur, nikmat rezeki, dan nikmatnya masih bisa menghirup udara yang sampai saat ini masih kita rasakan. Ya, salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan besar baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kawan-kawan,
Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang ini, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, karena kita masih Zoom, jadi kalau emang sambil kuliah nih, ada yang mau sambil makan, makanlah. Mau sambil minum, minumlah. Tapi jangan lupa bagi-bagi, jangan makan kurang. Ya. Nah, karena nanti jam zuhurnya jam 11.27, kita off dulu ya. Off dulu, semuanya sholat. Setelah sholat, baru gabung lagi ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi di grup, udah pada menuliskah kira-kira manajemen itu apa gitu kan, pendidikan itu juga apa, dan kalau digabungkan manajemen pendidikan itu apa menurut bahasa kalian masing-masing. Nggak usah pakai bahasa buku, nggak usah pakai bahasa jurnal atau bahasa makalah, penafsiran dari kawan-kawan ini seperti apa gitu. Kalau ada yang sudah, silakan open mic dan open video. Kalaupun ternyata kuotanya tak mencukupi untuk open video, ya udahlah open mic. Tapi kayaknya sih kuota cukup semua nih, kan masih tanggal muda nih kan? Masih lah. Saya kasih kesempatan yang mau open mic, silakan. Terserah ya, gini aja lah, menurut saya gini Pak, manajemen lu bla 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 bla, dan pendidikan lu bla 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 bla, dan kalau digabungin manajemen pendidikan adalah sekian 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 sekian. Itu sih bahasa kalian aja lah. Saya tidak mau nunjuk, tapi usahakanlah inisiatif ya. Inisiatif, jangan bergegar, bagi kaku lidahnya, bagi begagapnya nak. Santai aja. Kalau saya panggil nanti, lalu mulai apa ya, apa ya, gitu. Masih ada 10 menit lagi nih sebelum kita sholat. Tadi mulai dari PJ-nya dulu lah. PJ-nya kan panutannya buat semuanya. Manajemen itu apa, pendidikan itu apa, baru yang lain ikut. Saya, Pak. Boleh. Jadi komandan dulu lah, yang mulaikan dulu lah, biar semuanya panas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya manajemen itu, Pak, suatu proses, suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Proses suatu kelompok. Kalau pendidikan? Pendidikan itu suatu pembelajaran pengetahuan, pengembangan skill, pokoknya ngasah kemampuan kita gitu loh Pak. Pokoknya itulah ya enggak, pokoknya itulah dia. Yang lain ada enggak? Yang belum pernah saya tengok nih, Aura mana Aura? Kan kemarin di penghujung kuliah dia baru muncul. Atau Oktaviani yang kemarin izin. Tengokkan, tampilkan wajahnya.
Mana ini? Fatur Rahman mungkin? Ya, Pak. Apa tuh manajemen dan pendidikan? Ini manajemen dan pendidikannya dipisah ke Pak? Habis dipisah digabungkan. Karena di mana-mana yang namanya berpisah pasti bersatu lagi kan gitu. Kalau menurut saya sih Pak, manajemen itu mengelola. Manajemen pendidikan tuh cara kita mengelola pendidikan kita atau mengatur pendidikan kita. Oke, siap. Yang lain, ya Yola, Siti Maharani, Rohana. Pak, saya Pak. Boleh, Oktaviani. Kalau menurut saya tuh manajemen tuh kayak seperti apa ya, pengorganisiran gitu. Terus kalau pendidikan lebih ke proses penambahan ilmu. Terus kalau manajemen pendidikan itu sama kayak Fatur, Pak. Proses apa sih namanya, pengorganisiran pembelajaran gitu, Pak. Bagus. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Gak bisa open video? Bisa, Pak. Hmm. Enggak bisa, Pak. Enggak tahu nih Zoom-nya ini. Enggak bisa dibuka kameranya. Oh iyalah. Please. Selain Sophia, selain Fatur Rahman, Oktaviani, yang lain masih ada yang mau bersuara? Jangan takut salah ya. Salah, benar itu biasa. Yang nggak benar itu takut untuk tampil. Karena kalian kan dididik untuk jadi guru. Ya memang tidak semuanya jadi guru. Tapi harus tampil berani. Masa nanti tampil, kalau seandainya offline, saya suruh maju ke depan, nanti kakinya bergegar. Siapa yang mau nengoknya kalau kaki mau bergegar-gegar? Yola mungkin? Ini dari kemarin Yola itu nampak setengah muka gini ya. Hilang lagi videonya. Ada pendapat lain lagi kah? Saya, Pak. Siapa mulainya? Siti Maharani boleh. Menurut saya manajemen itu seperti memanage, yaitu mengatur, mengelola, bahkan bisa dikatakan mengusahakan. Kalau pendidikan itu sebuah pembelajaran atau keterampilan yang sering dilakukan di bawah bimbingan orang lain atau mungkin otodidak. Jadi kalau digabungkan manajemen pendidikan itu sebuah proses perencanaan pembelajaran yang perlu diterapkan dalam dunia pendidikan agar tujuan dalam pendidikan itu tercapai. Oke, siap. Terima kasih Siti Maharani. Lanjut Deanda Laila. Kalau menurut saya, manajemen itu proses perencanaan, pengaturan, atau pengontrolan sesuatu yang menjadi sumber agar yang dihasilkan itu menjadi efektif. Kemudian pendidikan merupakan proses di mana seseorang atau kelompok dilatih menjadi lebih baik dengan cara pengajaran dan pelatihan. Dan manajemen pendidikan merupakan perencanaan, pelaksanaan dalam mengelola pendidikan
dengan tujuan agar pendidikan itu menjadi efektif dan efisien. Makasih Deanda. Itu nulis ke atau dari Google? Pertama saya searching dulu Pak, baru di Ya. sini sendiri. Jadi di semester kalian kan semester yang boleh dibilang semester milenial lah. Jadi kalau mau dari sumber referensi di Google juga silakan. Beda kalau kayak zaman saya dulu mana ada Google, handphone pun masih handphone sentar gitu kan, bunyi SMS titit titit titit. Nah, kalau kalian kan udah zaman canggih nih. Jadi manfaatkan media yang ada, tapi jangan disalahgunakan. Kayak TikTok sekarang itu kan udah banyak tuh tentang materi-materi kuliah juga sudah ada di situ. Jadi di TikTok jangan hanya sekadar apa namanya tuh joget-joget gitu kan, terlentik sana terlentik di sini, nanti janganlah. Usahakan cari yang memang untuk lebih ke pendidikan ya. Baik, nanti kita sambung lagi. Saya izinkan kalian untuk sholat dulu. Kalau ada yang mau makan sambil kuliah sambil makan aja tidak jadi masalah karena kita online ya. Nanti masuk lagi jam 12 ini Zoom-nya dibiarkan aja dulu. Enggak jadi masalah. Nanti jam 12-nya kita masuk ke materi yang saya sampaikan. Sebelum saya sampaikan, saya kirimkan dulu file PDF-nya ke kalian yang udah saya ketik berdasarkan buku-buku yang saya baca, saya coba tulis, setidaknya yang saya ketik itu bisa membuat kalian lebih mengerti apa itu manajemen. Nah, untuk itu lanjut yang terakhir, kita akan bagi kelompok. Kelompoknya ini nanti kita sepakati seperti apa, nah, nantilah pokoknya ya. Saya izinkan kalian untuk sholat dulu ya, siapa juga mau sholat dulu, usahakan semuanya sholat, kecuali ada yang berhalangan juga. Kalau mau standby sambil makan, sambil baring-baring dulu juga boleh, asal jangan terlelap ya. Nah, ini zoomnya dibiarkan aja dulu ya. Nah, yang mau sholat dulu ya. Iya, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah sholatnya? Udah, Pak. Makannya udah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu yang lain ya. Kita mulai perkuliahan hari ini dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang konsep manajemen pendidikan. Nah, ntar saya share dulu ya. Udah kelihatan kah? Sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Ntar. Oke. Masukkan slide. Nah, kenapa tadi saya minta ke kalian dulu untuk menulis dan menerjemahkan arti manajemen menurut bahasa kalian masing-masing, agar kalian itu bisa mengetahui, setidaknya mengetahui dulu lah bahwa manajemen itu seperti ini dan pendidikan itu seperti ini. Nah, terkadang kita itu kalau kita di luar itu kan sering kita dengar ente itu tergantung manajemen ya kan gitu. Kadang-kadang kan kita ngomong seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, itu manage, artinya mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Dan apa yang disampaikan sama teman-teman kalian seperti siapa tadi? Sophia, Fatur Rahma, Titi Maharani, sama Dianda, itu juga udah mencakupi semuanya. Jadi di sini kalau saya boleh terbuka, saya menilai kawan-kawan dari yang aktif ya. Kalau yang nggak aktif nanti saya coba tanya dalam arti itu maunya kuliah itu seperti apa lagi. Kalau memang dari saya udah memberi keluasan tentang materi ini dan kalian juga belum aktif, akan jadi tanda tanya. Nah, sambil perkuliahan ini jalan, saya minta ke PJ-nya Kak Sophia, tolong ditulis nama-nama yang masuk ya. Nanti japri aja ke saya ya. Iya, Pak. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya itu. Jadi kalau kita melihat manajemen, di sini saya menulisnya itu suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti kita menyusun planning atau perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Tapi sebelum masuk ke sana, pernah enggak terlintas di pikiran kalian bahwa ternyata itu di sekolah tuh rupanya harus ada yang memanage, ada yang mengaturnya, ada yang mengelolanya, ada yang mengusahakan, dan ada yang memimpin. Berbicara yang namanya pemimpin, itu udah pasti tugasnya itu kepala sekolah. Nah, saya tidak mengetahui teman-teman nanti lulusnya apakah memang ingin berkecimpung di dunia pendidikan atau di dunia perbankan atau di dunia-dunia lain lah. Yang penting tidak di dunia lainnya kayak Trans 7 gitu kan. Nah, pentingnya bagi kalian untuk memanage itu dimulai dari diri sendiri. Contoh saya ini saya kasih contoh yang secara real aja dan nggak usah contoh yang gula-gula lah. Ini kalau dalam kita kuliah pakai bahasa Indonesia,
Nggak jadi masalah kan? Iya Pak, enggak Pak. Nah, contohlah kita memanage diri kita sendiri. Ketika kita memanage diri kita sendiri, apa sih yang mau kita manage-nya? Tuh kan? Yang pertama, kita pengen kuliah kita ini pastilah rencana cepat selesai. Semester 7 tuh katakanlah kalian udah boleh nyusun atau udah boleh melakukan penelitian, itu kan bagian dari rencana, ya kan? Nah, lanjut lagi, saya kurang tahu nih kalau di kalian semester berapa udah boleh ngajukan judul, saya belum tahu. Tapi dengan kalian belajar ini ke saya berharap mudah-mudahan kedepannya kalian ada punya judul tersendiri yang tentang manajemen. Biasanya skripsi tentang manajemen ini memang udah cukup banyak lah, cukup luas lah. Kalau di perpustakaan kalian tuh boleh dibilang bertumpuk lah skripsi ini nih. Tapi kalau kalian yakin dengan judul kalian yang kalian ingin teliti, insya Allah ada jalannya. Yang penting jangan putus asa dan jangan lemah mental. Nah, kemudian untuk mengatur diri kita sendiri ini, contoh dulu mungkin kita suka bangun siang. Nah, bagaimana kita memanage diri kita agar kita bisa ngatur dan mengelola diri kita ini bisa bangun awal. Kan? Kita ya jangan lah, jangan apa namanya, kita tidak bisa membedakan dari itu. Karena dulu waktu saya muda pun seperti seumuran kalian ini, bangun siang itu bukan hal-hal yang umum, bukan hal-hal yang tabu. Itu hal-hal yang memang udah dijalani gitu kan. Tapi jangan nggak siang-siang benar. Itu pun paling capek-capek. Nah, sedangkan kita sebagai muslim itu harus bangun subuh dulu, sholat subuh dulu gitu. Kalau prinsipnya sama muslim, bagaimana kita mengaturnya? Yang dulunya sholatnya tinggal, tak pernah 5 waktu, tak ada salahnya mulai dari sekarang kita sholat 5 waktu. Yang semulanya ada rencana nak A, B, C, D sampai E, tak ada salahnya mulai dulu seperti itu. Ini rencana yang untuk apa namanya? Untuk kita untuk melakukan kegiatan yang positif. Bukan rencana nak menikah, bukan rencana nak kawinan gitu, bukan rencana nak nyari yang lain kan gitu. Saya paham lah kalau seumuran kalian nih lagi berbunga-bunga lah kalau kata orang. Nah, jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya masukkan tentang pendidikan. Pendidikan yang saya masukkan sesuai dengan PowerPoint saya dengan handout yang saya buat itu adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Di sini saya ngambilnya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita lanjut lagi. Jadi, apa sih manajemen pendidikan itu? Dan kenapa sih kita harus belajar manajemen pendidikan? Nah, contoh aja lah. Saya tidak tahu kalian sudah megang atau belum. Kalau kalian PPL, itu pasti akan berkaitan dengan ini. Kenapa saya bilang demikian? Saat kalian PPL atau apapun namanya itu, kalian pasti akan merencanakan yang namanya hari ini nih saya nak ngajar apa sih? Dan gitu. Kalian kan di bahasa Inggris nih, bahasa Inggris yang saya ketahui mungkin ya kayak tensis atau kata jamak atau apa bentuknya saya pun juga udah lupa lah benda-benda gitu tuh. Karena kalau kalian nanya tuple saya berapa, tuple saya kemarin itu waktu saya S2 pertama kali itu 580. Tapi enggak tahu lah lulus enggak karena enggak dikasih sertifikat. Kalian waktu di tadris tesnya tuple kah? Enggak Pak. Enggak. Jadi masuk ke sini ini masuk aja nih. Ada tesnya, Pak. Ada tesnya. Bahasa Inggrisnya kita tes enggak?
Hah? Bahasa Inggrisnya dites enggak? Bahasa Inggrisnya dites enggak? Coba ingat-ingat, dites enggak? Tidak ada, Pak. Ada. Oke, jadi manajemen pendidikan itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang manajemen tuh, ya kalian nggak bergagap gitu kan. Dari tabel yang saya buat ini, di sini ada kata manajemen. Di kanannya ada seni, ada pengetahuan. Seni dan pengetahuan itu dalam mengelola dan memanfaatkan, seperti yang saya bilang tadi. Di bawahnya ada sumber daya, kanannya ada non manusia, sebelahnya ada manusia. Yang termasuk kategori manusia itu apa saja? Pertama pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, KTU, sama humas. Kalau yang non manusia itu lebih ke sarana dan prasarana sekolahnya, kurikulumnya menggunakan apa, keuangannya seperti apa, administrasinya juga seperti apa. Nah, lanjut ke bawah itu menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Di sini saya belum menjelaskan, nanti akan dijelaskan pada kelompok lain yang akan menjelaskan inilah. Jadi fungsinya itu untuk mencapai yang kedua tadi, efektif sama efisien. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang terlalu cepat? Atau apa nih? Ada yang mau ditanyakan dari gambar ini, silakan. Pak, gimana hubungan antara manajemen dengan sumber daya alam? Siapa nih? Yola, Pak, Yola. Hubungan manajemen dengan SDA. sumber daya alam. Hah? Kalau hubungan manajemen dengan sumber daya alam, kita bukan masuk ke pendidikan. Itu lebih ke ilmu lain lagi. Mas, emang kalian jadi guru mau nguruskah sumber daya alam? Kan kalian mau ngurus minyak gitu kan, ngurus fosil gitu, sumber daya alam. Enggak kan, Yola? Jadi fokus kita di sini itu sumber daya manusianya dulu lah, manusia dan non manusia. Kalau untuk ke alam itu udah di luar ranah perkuliahan kita saat ini. Tapi kalau saya boleh jawab, memanage sumber daya alam itu bukan bagian dari tugas kita. Kalian di sini kuliahnya jurusan pendidik, lulusnya harus jadi orang pendidik, baik jadi pendidik atau tenaga pendidik. Kalaupun tak dapat jadi tenaga pendidik, setidaknya kalian bisa jadi contoh buat dalam lingkungan keluarga kalian atau buat calon anak kalian nanti. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena kalian ini adalah calon ibu semuanya. Jadi jangan merasa bahwa kaliannya akan muda terus sampai seperti ini. Enggak. Ini bukan nakut-nakutkan, enggak. Tapi biar bagaimanapun juga, ke depannya kalian juga akan dipersunting sama jodoh kalian gitu lah. Ya. Selain itu, ada lagi enggak?
Kalau tidak ada, lanjut ya. Boleh kan? Iya, Pak. Nah, lanjut ke unsur-unsur manajemen pendidikan. Jadi di sini cuma masukin poinnya aja. Tapi kalau penjelasan lebih lanjut, silakan baca di handout yang saya berikan. Jadi unsur manajemen itu ada 7. Yang pertama manusia, yang kedua material atau barang, yang kedua mesin atau mesin, yang keempat money atau uang, yang kelima method atau metode, yang keenam market atau pasar, yang selanjutnya minute atau waktu. Sedangkan menurut Fayol itu ada teknikal, komersial, finansial, security, akuntansi, dan manajerial. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan bisa dilihat di sini. Yang pertama, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, atau kita kenal dengan PAIKEM. Selanjutnya, untuk terciptanya peserta didik yang aktif, kemudian terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidikan. Jadi kompetensi itu ada kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Keempat itu nanti belum saya bisa jelaskan sekarang, nanti akan ada jatahnya kelompok yang akan tampil yang akan menjelaskan tentang itu. Selanjutnya itu tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, yang kemudian terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Nah, ini tenaga kependidikan dan teori tentang proses itu lebih ke saat kalian menjadi guru. Jadi tujuan kalian mengajar itu seperti apa? Kalau untuk administrasi pendidikan, kalian dalam membuat PPS itu seperti apa? Absensinya itu seperti apa ke siswa kalian? Lanjut yang selanjutnya itu teratasi masalah mutu pendidikan. Selanjutnya terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Manajemen itu dibagi 3. Yang pertama ada puncak, menengah, dan pelaksana. Komposisi keterangan manajemen itu ada 3 juga, ada teknik, manusiawi, dan konseptual. Nah, ruang lingkup manajemen pendidikan ada yang namanya kurikulum, personalia, personal didik, sarana dan prasarana, keuangan pembiayaan, administrasi, humas, dan layanan khusus. Nah, ini prinsip-prinsip manajemennya. Lebih jelasnya kalian bisa baca di yang handout-nya saya berikan. Kalau memang ada pertanyaan, tanyakan dari sekarang ya. Saya kembalikan ke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menyampaikan di luar topik perkuliahan? Silakan aja. Kita sama-sama koreksi nih, di sini ini kuliahnya kurang apa gitu, Bang. Harus gimana? Berpendapat ya, enggak jadi masalah. Nanti saya sampaikan ke Pak Imron. Ada enggak? Adakah yang mau ditanyakan? Dari Sinta, Siti Marani, Rohana, Jahwa, ada yang mau direview atau mengkata-katain dari yang saya tampilkan tadi, yang saya jelaskan tadi? Kita di sini sama-sama saling mengkritisi aja. Yang penting kalian enak, saya juga enak gitu ya. Berarti manajemen pendidikan itu berperan penting ya, Pak? Sangat penting.
Karena saya dulu waktu jadi guru, jadi waktu saya S1 di STAN Pontianak, dulu namanya STAN Pontianak, itu saya tidak kepikiran loh kenapa saya bisa menjadi guru, karena waktu itu dikasih 2 pilihan. Saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih pilihan. Pilihan pertama saya itu jurusan ekonomi syariah. Yang keduanya itu baru tarbiyah. Entah kenapa ikut tes segala macam malah lulusnya di tarbiyah. Nah, di tarbiyah saya bingung, waktu itu saya bingung ini kuliah apa ya tarbiyahan gitu. Rupanya setelah lama berjalan dididik menjadi guru Jawa. Jadi begini, manajemen pendidikan itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena untuk kita memanage diri kita itu seperti apa? Bekal kita jadi guru itu apa sih? Emangnya adakah orang yang tidak punya bekal apa-apa langsung otodidak jadi guru? Enggak kan? Nah, disitulah pentingnya manajemen. Kadang-kadang kita waktu PPL lu pertama kali kita ke sekolah mungkin apa yang mau dibuat seperti itu. Bisa jadi guru pengganti atau guru piket atau guru-guru yang lain gitu kan. Kadang-kadang kita PPL nih, kita PPL dari PAI, tapi guru di sekolah, guru matematika malas masuk, kita disuruh masuk. Apa yang kita ajarkan? Kan seperti itu. Nah, saya juga tidak untuk memanage pendidikan dulu bukan hanya cuma guru. Saya juga tidak tahu kalau kalian nanti entah jadi kepala sekolah, entah jadi pemimpin dimanapun, itu harus pandai-pandai memanage. Dalam kuliah ini aja kalian pandai memanage waktunya, apalagi dalam kehidupan yang lain-lain gitu. Pendidikan itu tidak semestinya di sekolah, dan pendidikan itu tidak semestinya yang kita jalani sekarang ini. Pendidikan bisa di formal atau non formal. Jadi kalian kalau di lapangan itu juga pendidikan dalam arti kadang-kadang kan kita dapat nasihat dari orang lain atau orang tua kan seperti itu. Memang ini kalau semester S1 kalian itu kalau manajemen pendidikan terus pengantar dasarnya aja sih, belum sampai ke prakteknya. Kalau seandainya kalian ngambil S2 lagi di MPAI IAIN Pontianak, mungkin akan dijelaskan lagi secara detail. Saya juga tidak bisa memberikan secara detail karena nanti kalian akan berat gitu Pak. Contoh saya ngajar kelas 3B. Sebelum saya ngajar, saya WA nih sama Kak Sophia. Gimana waktunya kan seperti itu. Gimana teman-teman yang lain apakah setuju? Karena saya ingin waktu yang kita pakai ini bermanfaat buat kalian. Sekalipun ini siang, saya tidak ingin siangnya itu tuh buat kalian jadi ngantuk gitu lah. Pengen saya kuliah pagi. Bahkan saya pengen itu kuliah di kelas ini belum terbiasa kuliah dengan posisi duduk begini nih. Duduk begini nih rasanya kayak apa gitu Pak. Ingin tuh berdiri, jalan sana sini sampai ke belakang atau sambil megang pointer. Kalian fokus di depan, saya di belakang ya. Sampai menggerakkan slide-nya kan seperti itu. Kalau kita duduk begini nih, sebentar mereng ke kiri, sebentar mereng ke kanan, karena satu sisi mungkin ada yang kesemutan, nah, ada sakit pinggang, nah, ada yang apa seperti itu. Jadi untuk memanage waktu yang saya ajar kalian ini sesingkat mungkin, kalian bisa menghadiri dan memahami apa yang saya sampaikan. Tapi kalaupun kalian tidak mengerti apa yang saya sampaikan, muncullah di grup atau kalian japri ke saya. Saya tidak jadi masalah kalau kalian mau nanya saya soal apa. Mau nanya Pak, yang kayak gini nih gimana sih yang gitu. Karena nanti pada saat kelompok udah terbagi, kalian tuh akan beda-beda lagi tugasnya. Dan saya kasih solusi, saya kasih saran. Ketika kelompok udah saya bagi dan materinya udah saya bagi, kalau ada salah satu materi yang memang kalian itu tidak ngerti,
boleh WA saya, enggak jadi masalah. Bahasanya seperti apa enggak jadi masalah. Saya tidak ingin dihormati, apalagi di ini kan enggak. Saya bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Kalian belajar manajemen pendidikan, saya juga belajar manajemen pendidikan. Walaupun pengalaman saya di luar sana jauh lebih banyak, tapi saya tidak menyombongkan diri saya kepada kalian. Yang penting kita di sini sama-sama belajar, sama-sama terbuka, kan seperti itu. Jangan patokannya itu ke nilai. Saya enggak pelit lah sama nilai ini. Kecuali kalau yang agak bunga-bunga sedikit saya kasih jet jalan nilainya. Seperti itu. Jadi kalau memang udah kelompoknya dibagi, ada yang mau konsultasi sama saya mengenai materi tugasnya, WA aja. Atau pas saya lagi ada di kampus ya, Senin saya ada di kampus kemarin. Selasa ada di kampus. Selasa kan ada acara wisuda tuh kan. Nah, saya dari pagi sampai ke sore saya di situ. Saya mana sempat mau nyari kalian dulu ada di mana. Cuma rasanya kurang pas waktunya kayaknya. Bisa jadi kalian menemani senior kalian yang lagi wisuda atau apa, saya kurang tahu lah. Jadi Senin dan Selasa kemarin saya ada di kampus. Pengennya saya itu ketika saya di kampus saya mau WA dalam grup tuh. Ayo kita kopdar. Bukan kopdar sih. Ngumpul-ngumpul biasa diskusi, boleh di kelas, boleh di bundaran ya terserah lah mau bahas di mana. Yang penting kalian bisa nengok saya bisa nengok kalian tuh ya. Jadi kita bisa bertatap muka langsung. Kalau kayak gini kan nampak sih, nampak muka Pak Adit nih bulat nih. Kalau jumpa nih gemuk nampak kan gitu. Ya, saya kan nengok Sophia pakai kacamata begitu ketemunya nampak tak ada kacamata. Saya tidak tahu. Saya pun juga tidak tahu kapan kalian ada di kampus. Kalian tiap hari nggak di kampus? Enggak, Pak. Ya dia. Dinda mau nanya apa? Tergantung dosen, Pak. Tergantung dosen. Maksudnya? Kadang mau offline, ada juga yang online. Nah, gini. Kemarin itu saya mau offline. Saya udah ngomong sama Sophia. Saya mau offline. Saya ngomong sama Pak Imron, sama rekan kalian Pak Yapandi. Bahkan saya kemarin makan siangnya sama Pak Yapandi yang dekan-dekan kalian. Saya ngomong sama beliau, Pak, boleh nggak sih kalau saya ini masuk ke kelas? Beliau itu nyampaikannya antara ya dengan enggak gitu, Pak. Bolehnya dalam arti oh gitu. Bolehnya boleh menggantung, enggak bolehnya malah 100%. Nah, makanya kadang-kadang saya pun mau ngambil keputusan untuk ngajar di kelas tuh abu-abu. Saya konsultasi ke Pak Imron bilang, waduh Hadid jangan rame-rame ya gitu. Nanti kena COVID semua. Malah saya yakin lah, nama kawan-kawan udah pada vaksin semua kan? Sekarang kalau kita logika lah, apa bah gunanya vaksin tapi masih pakai masker? Padahal kalau udah vaksin, udah lepas lah masker tuh. Tapi kita ini masih ditakut-takutkan sama hal yang. Tapi untuk mencegah sih enggak jadi masalah. Tapi gini aja lah, kalau seandainya nanti boleh bertemu di kelas, kita akan jumpa di kelas lah. Kelompok mana yang akan tampil duluan, kalau emang mau di kita di kelas. Jadi momen kita buat momen itu kita saling berjumpa lah gitu. Jadi tahu saya itu kayak gimana kan, dan juga saya pun tahu kalian itu kayak seperti apa. Ada lagi selain itu? Udah masih ada waktunya jam 12:30. Jam 1 ini saya masuk di kelas A. Kelas A itu lebih ramai ya.
Kalian mau gak gabung A dan D? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Apa pula? Biar beda lah, Pak. Kan BBA. Saya paham lah. Saya pun dulu kuliah kalau disuruh gabung, aduh, malasnya luar biasa. Ya bukan malas sih, kadang kita ini udah lah modelnya begini, kenal lagi begitu, jadi tidak terbiasa gitu, Pak. Saya mau nanya, Silakan ya. maksud dari komposisi keterampilan manajemen itu apa, Pak? Komposisi Keterampilan manajemen. di slide yang mana tuh? Saya ketik tadi mana ya? Jadi komposisi keterampilan manajemen itu kan ada 3. Nah, komposisi dalam arti itu istilahnya kemampuan kita dalam memanage atau mengelola seperti itu. Makanya dalam komposisi itu ada namanya teknik, ada namanya manusiawi, ada namanya konseptual. Nah, bila kita nengok teknik itu lebih ke apa ya? Kayak lebih ke menggunakan alat-alat gitu, Pak. Contohnya kalian kalau mau ngajar itu kan ya kalau zaman sekarang ngajar untuk otomatis sudah ada infokus ada. Jadi alatnya kan menguasai IT-nya. Jadi menguasai bagaimana sekalian tampil pakai yang fokus gitu kan. Bagaimana buat PowerPoint yang menarik gitu. Kalau dalam dunia kerja lain ya, technical skill lu ini kayak kalau kalian kerja di bank, bagaimana kalian mau jadi teller ngitung duit dengan 5 jari. Kemudian kalau kalian suka musik, bagaimana kalian memainkan musiknya. Kalau kalian pun nak jadi katakan dah nyebrang ke yang mau jadi ahli bedah, bagaimana kalian menggunakan gunting dan segala macam kan gitu. Nah untuk jadi guru kemampuan itu lebih ke alat-alatnya gitu. Sedangkan keterampilan manusia atau human skill itu lebih ke kita ini lebih ke memahami murid kita tuh maunya seperti apa, terus mendorong murid itu mau jadi apa gitu. Nah contoh kayak saya nih, saya harus memahami kalian tuh seperti apa sih gitu, terus mendorong kalian tuh maunya jadi gimana, kan seperti itu. Kalau saya tidak memahami itu, otomatis kuliah yang saya jalani sekarang, otomatis kalian pun juga akan bosan gitu, Pak. Tidak ada perkembangannya, yang dibahas pun itu tak itu, ya kan. Nah lanjut yang ketiga itu konseptual. Konseptual itu boleh dibilang itu konseptual skill. Ini lebih ke struktur organisasi sebenarnya. Jadi itu dalam organisasi itu kan ada apa namanya? Ada strukturnya secara keseluruhan. Kemudian kita saling memahami nih, antara bagian yang ini dengan bagian ini harus saling memahami. Dan tidak boleh saling menjatuhkan. Makanya dalam organisasi bagus atau tidaknya organisasi tersebut, tengok struktur organisasinya, orang-orangnya. Apakah orang-orang yang sama itu tuh saling mohon maaf, saling menjatuhkan, saling iri atau dengki seperti itulah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi ketiganya ini harus kita kuasai lah, Pak ya? Dikuasai boleh, enggak pun juga tidak apa-apa, tapi
Kalau untuk kalian memang fokusnya mau jadi guru, wajib menguasainya. Kalau enggak kalian kuasai, otomatis nanti ketika kalian udah jadi guru atau magang, datang ke sekolah, cuma duduk, jelaskan, atau CBSH, guru zaman dulu catat buku sampai habis, selesai. Itu kan kurang sesuai. Guru zaman sekarang kan harus lebih ilmunya harus lebih luas daripada muridnya. Karena sekarang kalian udah zaman online gitu loh. Zaman-zamannya digitalisasi. Ini kuliah gitu ya online ya kan? Nah, seperti itu Sophia. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang atau yang ada yang mau menyampaikan lagi? Saya mau nanya, Pak. Siapa nih? Yola. Uh-uh. Manajemen yang sesuai dengan standar dan kualitas pendidikan di Indonesia itu seperti apa, Pak? Dengan atmosfer belajar yang berbeda-beda. Maksudnya, standar di Indonesia kan tidak merata. Contohnya di desa dan kota berbeda. Jadi sistem manajemen pendidikan seperti apa yang ideal biar selaras? Bentar ya. Saya cari belakang dulu. Maaf ya, saya ke belakang dulu. Kena AC dingin. Jadi tadi Yola nanya kan manajemen seperti apa yang cocok untuk di Indonesia. Kalau saya boleh jawab dengan struktur pendidikan kita yang berbeda-beda saat ini, itu tidak ada manajemen yang khusus. Karena kembali lagi ke pemimpinnya itu seperti apa. Kalau pemimpinnya bisa melihat pendidikan di Indonesia ini mau dibenahi, akan terbenahi semuanya. Contoh, sekarang Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim melakukan aturan online seperti ini kan, itu kan bahwa tidak semuanya kita ini bisa menikmati online begini. Karena yang bisa menikmati hanya mohon maaf yang ada di perkotaan ya. Sedangkan yang berada di pelosok atau di mohon maaf di kampung-kampung itu kan tidak bisa. Nah, maka dari itu untuk memanage pendidikan itu bukan hal yang mudah.
memanage pendidikan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena apa? Banyak pendidikan di Indonesia ini ada yang terdepan, ada juga yang ketinggalan. Dulu waktu zaman presiden kita sebelumnya di Kalbar ya, Entikong dan daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu dibilang pendidikannya yang terbelakang. Kenapa demikian? Karena itu sangat jauh dengan pendidikan yang ada di ibu kota atau di kotanya lah. Nah, pada zaman Jokowi sekarang ini, saya bukan membanggakan Pak Jokowi, enggak, walaupun saya bukan milih dia gitu kan. Zamannya Pak Jokowi, yang daerah terdepan yang jauh dari kita, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, itu pendidikannya sudah masuk ke kategori pendidikan yang terdepan. Pendidikan yang terbelakang itu apa? Ya, seperti kita. Kenapa kita di belakang? Kita terbelakang bukan berarti mutu kita rendah, tidak. Tetapi Pak Jokowi sama Pak Nadiem ingin daerah perbatasan itu pendidikan itu lebih layak. Sangat-sangat layak lah dibandingkan dengan yang di kota itu kan sudah sangat-sangat layak. Karena pengalaman saya ini pengalaman. Saya pernah ke daerah perbatasan. Itu daerah yang mohon maaf yang ada dari Sambas antara Temajuk dengan Teluk Melanau kah. Saya melihat potret pendidikan kita itu jauh sangat berbeda. Kenapa saya bilang demikian? Sekolah kita di daerah Temajuk itu, aduh, atapnya ada yang bocor lah, ini itulah. Sampainya saya di pos perbatasan dengan yang Malaysia yang cuma masuknya cuma pakai KTP ya, atau yang udah pernah ke sana mungkin udah pernah merasakan masuknya cuma pakai KTP. Di sana sekolahnya sekolah terpadu, gedungnya tinggi-tinggi. Nah, itulah potret pendidikan seperti kita itu kenapa bisa jadi gitu. Tidak usah jauh-jauh. Pos perbatasannya itu di Malaysia, tentara diraja Malaysia itu sangat posnya itu sangat bagus lah dibandingkan kita masih atap daun. Itu zaman saya waktu tahun 2014 ya ke sana. Nah, kalau kawan-kawan memang ada jalan-jalan ke sana mungkin bisa melihat lah gimana kita di sana. Nggak usah jauh-jauh. Atau kalian pernah ke Jagoi Babang, atau kalian pernah ke ke Pasuludu, Badau, atau kalian pernah ke Aruk. Kalau Aruk masih belum nampak lah. Tapi kalau kalian ke Jagoi Babang atau ke Badau sebelum yang pos lintas batasnya direnovasi sama Pak Jokowi itu jauh berbeda. Saya sudah sampai di sana itu sangat memprihatinkan sekali. Kita pun karena saya ini ada rasa nasionalisme yang tinggi, nengoknya pun dah rasa sedih gitulah. Nah, bagaimana untuk mencapai semua itu? Nah, itulah dimulai dari sekarang. Jadi Pak Menteri kita itu udah mulai melihat daerah di luar seperti apa. Bahkan dalam mengelolanya pun udah sangat-sangat baik. Itu Yola Rika. Jadi kita berharap baik saya maupun kalian ya yang menjadi generasi penerus yang akan datang lah, mudah-mudahan kita bisa memanage pendidikan kita ini seperti apa. Tidak usah jauh-jauh dari kampus kita lah, IAIN gitu kan, mulai dari dosen-dosennya, mulai dari pegawai-pegawainya kan itu kan harus ya walaupun mohon maaf lah mungkin kalian pernah ngalamin entah ada yang cuek lah, ada yang mempersulit kita lah. Dan itu tuh PR lah buat kita. Siapa tahu di antara kita semua di sini ada yang jadi pemimpin gitu Pak. Kalau kalian ingin mengabdi di kampus silakan. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa kan gitu. Tapi untuk memanage semuanya mulailah dari diri sendiri. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita ini bisa ya ngasihkan uang contoh. Tapi untuk dijadikan contoh itu belum semuanya bisa. Tuh yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini juga saya minta doanya ke kawan-kawan. Jadi kemarin itu kan ada pembukaan tuh di IAIN untuk calon dosen tetap non PNS.
Jadi saya ada melamar di sana. Saya melamarnya itu ke Fakultas Ekonomi Bisnis Islam atau PEBI gitu kan, kalau tidak salah, bagian manajemennya. Mudah-mudahan saya diterima di sana. Dan seandainya saya diterima di sana, saya pun bukan berarti tidak mengajar kalian, masih mengajar kalian. Karena saya udah ada udah ada SK-nya di kampus kalian, udah ada SK-nya udah dari Pak Yapandi. Ya Yola. Berarti ya tadi kembali ke kualitas skill dari pendidikannya lagi kan Pak, yang Ya, bisa ya Yola. memacu peserta didik walaupun dengan fasilitas strategi pendidikan berdasarkan daerah dan tingkat ekonomi masyarakat. Gimana menurut Bapak tuh? Terputus Yola. Apa Pak? Putus-putus. Nggak, tadi kan berarti kembali ke kualitas skill dari pendidikannya Agi ke Pak, yang bisa memacu peserta didik walaupun dengan fasilitas strategi pendidikan berdasarkan daerah dan tingkat ekonomi masyarakat. Itu Pak. Iya. Kembali lagi lah siapa yang memimpinnya di situ. Kalau Yola kan pemangkat kan Sambas. Nah, tanyakanlah sama bupatinya gimana dia mandang Sambas tuh. Siapa Bupati Sambas sekarang? Ayolah. Ya minta doanya mudah-mudahan diterima gitu kan. Jadi kita pun bisa bertemu juga. Jadi ngajarnya kalau mau berpindah kampus kan, kalau pergi ke kampus kalian Saifuddin Zuhri kan gitu. Sama-sama berjumpa lah gitu. Ya udah 12.50. Ada mau yang disampaikan? Kita kuliah sambil bercerita, enggak jadi masalah kan? Kalau kalian mau sampaikan unek-uneknya soal saya silakan. Mau mengkata-katain soal saya juga silakan. Saya malah suka malah. Tapi jangan pula saya di demo 16 orang di demo saya, apa yang nak saya omongkan? Sekarang pembagian kelompok. Nah, kelompok ini majunya minggu depan. Saya tidak ingin kalian buat makalahnya nanti. Karena kita ketemu nih seminggu, maksudnya setiap minggu gitu kan, bukan seminggu sekali. Jadi saya mintakan tuh buat PowerPoint ya. Makalahnya seperti apa nanti akan saya kasih tahu lah. Nah, saya masih berdiskusi sama Pak Imron, tugas kalian itu seperti apa. Tapi saya tetap akan memperjuangkan kalau itu jangan berat-berat gitu kan. Jadi minggu depan kelompoknya dibentuk, maju pakai PowerPoint, PPT, dibuat yang sangat menarik. Soal minggu depan nanti mau daring atau mau offline, nanti kita bicarakan lagi lah. Nanti saya coba WA lagi sama Kak Sophia seperti apa. Dan juga saya minta ke teman-teman yang ada grup WA itu nomornya kasih nama lah. Jadi kadang-kadang bingung yang mana yang mau saya sapa gitu, Pak. Karena yang mau saya sapa itu yang tidak hadir setiap perkuliahan. Kenapa demikian? Kalian ini udah rela-relain lah hadir di perkuliahan saya kan. Kalian ingin dapat yang terbaik dari perkuliahan ini. Yang tidak hadir tuh ngapain gitu, Pak. Yang tidak hadir pengen juga yang terbaik, tapi berarti tidak menghargai untuk kalian yang hadir gitu, Pak. Harusnya yang tidak hadir itu menghargailah orang yang hadir. Kalaupun tidak hadir itu alasannya kenapa, dan alasannya itu yang masuk di akal, yang tidak masuk di akal. Contoh kemarin Oktaviani WA saya, mohon maaf Pak, saya tidak bisa masuk. Oke, karena ada penggalangan dana. Tapi yang saya tunggu Firda sama Nadia. Firda sama Nadia kah kemarin tuh? Itu nggak ada ngasih keterangan apa-apa. Jadi usahakan kawan-kawan, kasih tahu kawan-kawannya, tolonglah hadir, hargai kami yang hadir gitu, Pak. Jangan nanti tidak hadir nilainya lebih bagus daripada yang hadir. Kan gitu, pasti protes kan kalian kan?
Soalnya di angkatan saya di S2 IAIN Pontianak, MP ada yang kayak gitu tuh. Bahkan kita sampai protes. Dia udah enggak pernah hadir, enggak pernah mengerjakan tugas, tapi dosennya langsung ngasih nilai. Di situ kita bergerak protes ke Kaprodinya langsung. Ya, tolong sampaikan. Dan Sophia kan udah catat semua nih kan nama-nama yang hadir. Sudah, Pak. Nah, untuk kelompok mau dibagi sama PJ atau saya yang bagi nih? Bapak saja yang bagikan, Pak. Kalau saya yang bagikan, sesuai absen tapi gimana? Nggak jadi masalah. PJ Hah? PJ ya yang bagikan kelompok, Pak. Iya kah? PJ atau saya? Bapak. Kalau saya udah saya bagi sesuai absen. Udah kelihatan kan? Udah kelihatan? Iya, Pak. Nah, ini yang udah saya bagi. Saya urut-urutan absen. Di kelompok 1 yang ke depan tuh Siti Maharani sama Dinda. Materinya organisasi pendidikan. Nanti apa yang mau dijelaskan disampaikan ke WA-nya saya japri. Tapi usahakan WA-nya kasih nama. Nanti yang saya japri salah orang pula. Atau baik dari Siti Maharani atau Dinda, WA lah saya. Jangan pikiran aneh-aneh, WA aja pakai bahasa apapun terserah. Kelompok 2 Yola. Jadi satu hari satu kelompok aja ya. Nanti ini listnya saya bagikan di dalam grup ya. Iya, Pak. Nah, kalau PJ yang bagiin nanti Sophia saya kelompok ini, Sophia saya kelompok itu, Sophia kelompok itu, jangan gitu. Oke, udah 12.54, kita akhiri dulu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak ada manfaatnya buat kalian, dan mudah-mudahan handout yang saya berikan sedikit banyak juga bermanfaat buat kalian. Untuk minggu depan yang akan maju, nanti PowerPoint-nya seperti apa, mau bahas apa, nanti saya sampaikan di WA. Kalaupun di WA ternyata saya tidak tahu namanya, saya tunggulah WA-nya dari Siti Maharani ataupun dari apa tadi itu, dari Dinda Puji Lestari. Ya, saling kerjasama dan saling mensupport ya. Jadi tampillah seperti biasa seolah-olah kalian sedang mengajar saya murid kalian, kawan-kawan juga murid kalian gitu, Pak. Ya, untuk ke depannya apakah kita daring atau offline, nanti saya coba ngomong sama Sophia sama Pak Imran seperti apa. Ya, oke. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kata yang salah, jangan salahkan kata-kata yang lain. Kalau saya ada salah, jangan saya diberi malu. Ya, yang mau mengkritiki silakan japri, Pak. Ngajarnya kalau bisa gini-gini lapaan gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Ya. Baik, Pak. Oke. Saya lip ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap.